Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawahirun Nafisatul Jannah, NIM 182021114. Saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 8. Dari pemaparan kelompok 8 mengenai pasar modal syariah, dapat saya simpulkan bahwa pasar modal adalah semua kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan surat-surat berharga yang telah ditawarkan oleh publik, yang akan atau telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau peminjam uang dalam jangka menengah atau panjang, termasuk instrumen derivatifnya. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang dalam pelaksanaan kegiatannya berpegang dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan prinsip muamalah di dalamnya, seperti bentuk larangan riba, larangan transaksi yang mengandung spekulasi, gharar, dan kezoliman. Dalam pasar modal syariah juga menggunakan prinsip muamalah bagi hasil. Pasar modal syariah memiliki berbagai karakteristik, diantaranya yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Kemudian, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat diperjualbelikan dengan harga di bawah HST. Lalu, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah memutuskan HST, dan perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pertama kali adalah dengan adanya Jakarta Islamic Index atau JII yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Bagi perusahaan yang telah didaftarkan di JII, paling tidak perusahaan tersebut telah memenuhi filter dari prinsip-prinsip syariah dan sudah terpenuhi kriteria indeks yang telah ditetapkan. Instrumen pasar modal syariah atau efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek berangun aset atau KIK EBA syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melakukan investasi dalam pasar modal syariah, pastinya terdapat berbagai risiko yang kemungkinan akan dihadapi. Di antaranya adalah yang pertama, risiko daya beli atau purchasing power risk, yakni berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah risiko bisnis atau business risk. Risiko bisnis yakni risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba. Ketiga, risiko tingkat bunga, yakni naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga itu akan turun. Yang keempat adalah risiko pasar atau market risk. Apabila pasar bergairah atau bullish pada umumnya, harga saham akan mengalami kenaikan, tetapi bila pasar lesu atau bearish, maka harga cenderung turun. Dan yang kelima adalah risiko likuiditas atau liquidity risk, yakni berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian. Dengan adanya risiko tersebut, maka ada pula strategi perusahaan untuk menghindari risiko-risiko tersebut yang dijabarkan oleh Bapepam, diantaranya seperti mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, kemudian melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada dan menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, serta melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN MUI, dan pelaku pasar.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.